Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu santri di pesantren Nurul Ulum. Di pesantren ini namanya, panggilannya Kang Topa. Nama aslinya apa? Tofa Nugraha Asyifa. Mustafa Tofa Nugraha Asyifa. Itu namanya punya filosofis atau punya arti mendalam. Apa artinya itu Tofa? Tofa itu dari kata Mustafa, namun biasanya dipanggil Tofa, jadi ditetapkan nama saya Tofa. Awalnya Mustafa. Awalnya Mustafa. Wah, kok bisa dirubah-rubah kayak gitu? Iya, karena banyak orang-orang manggilnya Tofa. Tapi awal katanya dia ambil dari kata Mustafa. Mustafa itu apa? Mustafa itu nama Kanjeng Rasul. Oh, nama baik daripada Kanjeng Rasul. Terus Nugraha. Nugraha itu anugerah. Anugerah. Asyifa obat. Sebagai, jadi Topa itu salah satu orang yang bisa menjadi obat bagi orang lain gitu. Ya, insya Allah. Besarnya seperti itu ya. Ya. Oke, teman-teman, ini santri di sini, santri Pondok Pesantren Nurul Ulum. Kita panggil Topa. Kang Topa, awal perjalanan datang ke Sukabumi itu tahun berapa? Berangkat dari Bekasi ke Sukabumi itu tahun 2017 kalau nggak salah. Tahun 2017? Ya, 2017. Sekolah di sini sambil pesantren atau gimana? Ya, pesantren sambil sekolah. Pesantren sambil sekolah. Di mana itu? Di Yaspida. Oh, itu yang di Kadu Dampit ya? Ya. Itu pesantren besar. Oke. Terus dari SMP, MTS atau dari SLTA? Oh, langsung SLTA ya? Langsungnya SLTA. 3 tahun di sana. Iya. 3 tahun. 17, 18, 20 ya. Terus perjalanan mulai masuk pesantren, nggak memilih sekolah umum biasa yang bebas, bisa jalan-jalan, bisa main dan sebagainya. Kenapa lebih memilih sekolah pesantren sambil sekolah? Bukan sekolah sambil pesantren ya? Pesantren sambil sekolah. Kenapa lebih memilih pesantren sama sekolah yang satu asrama itu, yang satu lingkungan itu? Nggak seperti teman-teman yang lain angkatan sekolah SMP-nya Kang Topa, memilih kan di SMA umum atau yang tidak ada berbasis pesantrennya, kan lebih bebas main jalan-jalan sama teman-teman, bisa tawuran kayak gitu, bisa pacaran bebas. Kenapa lebih memilih pesantren? Karena saya lebih memilih pesantren sambil sekolah itu karena ingin melindungi daripada pergaulan sekolah. Oh, jadi tujuannya untuk memprotek diri supaya tidak banyak main. Tapi dengan adanya di pesantren, selain daripada sekolah, tapi pesantren yang lebih dominan, itu lebih diprotek atau lebih terjaga atau lebih membatasi diri untuk secara bebas main kan, seperti itu. Selain daripada itu kan pendidikan agama yang didapat di sana selama pesantren, pembelajarannya apa aja di pesantren? Banyak sih, kitab kuning. Kitab kuning ya, ulama-ulama salaf sama kayak di sini kan ya? Sama. Nah, kita ngobrol-ngobrolnya lebih ke arah perjalanan hidupnya Kang Topa. Itu selama mulai masuk pesantren, ada keinginan atau kesedihan dalam mencari ilmu atau gimana? Ada senang, ada suka dukanya. Ada suka duka, luar biasa ya. Banyak puasa di sana ya? Banyak puasa. Terus sampai ketika selesai 3 tahun pesantren sama sekolah, kenapa tiba-tiba Kang Topa masuk di pesantren ini gitu? Nah, karena kan pesantren ini kan awal mula pesantren, saya ingin merasakan awal mula ngerintis dari pertama pesantren
awal mula mendirinya pesantren saya ingin mengalami seperti itu. Oh itu. Jadi teman-teman, Kang Topa ini punya orientasi besar di pesantren, bukan mencari pesantren yang besar, tapi dirintis. Dan Kang Topa ini memang salah satu sejarah di pesantren ini, dibangunnya pondok ini, Kobong ini, salah satunya ada Kang Topa. Nah, kita lanjut Kang Topa untuk berbicara kenapa lebih memilih pesantren dulu. Kan Kang Topa ini sudah keluar SMA ya. Nah, kan rata-rata orang-orang yang sudah keluar sekolah menengah atas, dia memilih langsung masuk di perguruan tinggi, kuliah, bangganya dengan punya alma mater, terus legalitasnya sebagai mahasiswa gitu kan. Wah, dia punya nilai jual, kredibilitasnya kan, oh saya mahasiswa gitu kayak gitu. Kenapa Kang Topa lebih memilih alma mater yang pakai sarungan, pakai kopea gitu? Enggak seperti yang lain lebih memilih kuliah, tapi Kang Topa lebih memilih saya ngaji dulu. Ngaji di pesantren Salafi yang berbasis kitab kuning. Kenapa lebih memilih pesantren dulu? Tapi punya keinginan masuk kuliah kan? Ingin masuk kuliah, tapi pengen pesantren dulu, mendalami dulu ya. Oh, sampai ke akar-akarnya tentang pengkajian agama secara spesifik dan komprehensif. Nah, alasannya kenapa lebih memilih pesantren dulu dibanding kuliah? Karena saya memilih mendahulukan pesantren daripada kuliah, karena ilmu-ilmu di dalam pesantren itu luas. Karena kalau misalnya saya ke kuliah dulu, pesantren ditunda, nanti telat untuk mendalami ilmu agamanya. Maka saya teringat omongan daripada almarhum Kiai Haji Maimun Juber. Apa itu? Beliau mengatakan zaman sekarang ini pekerjaan yang paling baik adalah mengaji. Nah, saya terinspirasi daripada kata-kata itu. Almarhum Kiai Haji Maimun Juber. Beliau mengatakan seperti itu. Saya seolah-olah tersiram hati nurani saya oleh perkataan beliau. Maka saya mendahulukan mengaji, karena seorang yang intelektual tidak akan bisa menjadi seorang ulama, akan tetapi seorang ulama akan bisa menjadi seseorang yang intelektual. Luar biasa. Ini jadi inspirasi teman-teman buat anak-anak muda yang baru lulus SMA. Ini intelektual, ulama intelektual. Jadi jangan sampai salah orientasi, berpikir bahwa lulusan pesantren itu tidak menjamin sukses, lulusan pesantren itu ya dianggap kerdil. Enggak, anak-anak pesantren itu lebih jauh cerdas, dia punya kemampuan intelijensi yang lebih tinggi, karena di pesantren itu selain daripada hafalan juga ada pendalaman secara mendasar, pendalaman ilmunya lebih mendasar. Ya itulah pokoknya. Jadi seorang yang intelek belum tentu jadi ulama, tapi seorang ulama bisa jadi intelek. Jadi konsepsi berpikirnya luar biasa, sudah tertata dengan baik. Nah, ini patut dicontoh teman-teman. Ini salah satu santri di sini yang punya daya intelijensi yang cukup tinggi juga. Dia alasannya masuk pesantren karena salah satunya adalah kekurangan SDM yang lebih memilih di pondok pesantren. Jadi orientasi kebanyakan orang itu legalitasnya lebih yang jadi pekerja dulu ataupun jadi mahasiswa, padahal yang dikhawatirkan itu bukan di sana sih. Kekhawatiran orang-orang itu kan dia lupa dengan ilmu agamanya, sehingga dia lupa dengan Tuhannya, sehingga dia melakukan apa saja di luar daripada aturan-aturan agama, sehingga dia bebas, dia tidak punya aturan. Yang dikhawatirkan Kang Topa ketika memilih lebih pesantren dibanding kuliah dulu, lebih memilih pesantren dulu, salah satunya yang tadi dikatakan Kang Topa itu, ini lebih membentengi diri dengan keimanan. Iman itu tidak cukup kalau tidak punya ilmu, itu tidak. Betul. Untuk penegasan iman kuat itu kan harus didorong dengan ilmu. Ilmu itu kan standarnya di pesantren, ilmu yang memang spesifikasinya pengkajian lebih kepada ketuhanan, ya kan, tentang agama kan, bukan tentang keyakinan saja, tapi tentang
sosialnya, tentang kemasyarakatan dan sebagainya. Itu alasannya Kang Topa untuk lebih memilih pesantren. Tapi suatu saat Kang Topa akan masuk kuliah juga, Akan pasti. mudah-mudahan lah. Tetap semangat untuk mendalami ilmu agama. Yang terpenting adalah jangan pernah takut, jangan pernah ragu bahwa santri bisa sukses. Justru kita kehilangan kader-kader bangsa yang lebih religius. Ya. Orang cerdas itu banyak, tapi orang yang jujur jarang. Ya mudah-mudahan dengan pesantren yang terus dipus tentang kejujuran, tentang kesolehan, tentang akhlak, tentang moral, sehingga melahirkan kader-kader yang intelektual juga mempunyai kualitas akhlak dan moral lebih baik gitu kan, seperti itu. Ya mudah-mudahan Kang Topa menjadi kader intelektual muslim. Amin. Yang punya kualitas moral akhlak, yang punya kualitas intelijensi yang tinggi, juga punya ijtihad perjuangan untuk ke depan dan mengembangkan lagi ilmu itu, disebarkan lagi, ditransformasikan lagi nanti. Jadi kepanjangan dari hasil pembelajaran di sini itu disebarkan lagi, ditransformasi ke banyak orang, dan itu akan terus berpanjang panjang sehingga inilah ilmu amaliyah. Ketika kader-kadernya atau santri-santrinya tidak berkualitas secara intelektual, akademik di pesantren, juga secara moral, maka kan terhenti Kang Topa. Ilmu itu stuck di situ. Tapi ketika santri-santri di sini punya daya intelektual tinggi, terus punya konsep luar biasa, dan kita tekankan bahwa setelah selesai mondok di sini, maka amalkan kembali ilmu itu dan bangun pondok lagi di sana, dimanapun kalian berada, dan tetap tumbuhlah di sana dan sebarkan, beramallah ilmu pengetahuan, ilmu agama dan sebagainya. Oke teman-teman, ngobrol atau bincang-bincang bareng Kang Topa ya cukup sekian lah. Sekarang ada tamu kedua, santri di sini juga, namanya Kang Iyoy. Ini santrinya agak gokil ya, terlihat kocak tapi pinter. Kita sambut Kang Iyoy. Sini Kang Iyoy. Ya, aduh. Yuk, tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Iyoy, Ya, tadi kan saya sudah ngobrol-ngobrol sama Kang Topa. iya. Ya, ngobrolnya sih ngobrol santai, ngobrol perjalanan, Ya. bisa sampai mondok di sini. Kang Iyoy, Ya. nama aslinya apa? Nama asli saya Muhammad Imam Ananda. Muhammad Imam Ananda. Ananda. Mohon. Oke. Asli orang mana Kang Iyoy? Asli orang Bogor. Orang Bogor. Iya, sama orang tua saya. Terus pindah ke Cicurug. Pindah ke Curug. Cicurug. Iya. Orang tua masih ada? Orang tua udah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Yang meninggal ibu atau bapak? Ibu duluan. Terus Bapak. bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan tetap soleh, Amin. bisa jadi kebanggaan orang tua dan bisa menjadi penolong nanti kelak di akhirat. Jadi orang soleh bisa menolong orang tuanya. Oke Kang Iyoy, perjalanan Kang Iyoy di Sukabumi ini, Ya. bagaimana perjalanannya sampai bisa ke sini, ke pesantren Nurul Ulum ini? Perjalanannya sih berat tapi meringankan. Berat tapi meringankan. Agak kencang suaranya Kang Iyoy. Berat tapi meringankan. Berat tapi meringankan. Apa yang dijadikan berat itu? Ada sebuah Tragedi, itu bukan kisah, apa? kerinduan Kerinduan sama siapa? sama orang tua Masya Allah. yang Berat. disebut mah katanya mah batin. Ngebatin, Batin. ingat sama orang tua. Iyalah, itu manusiawi kan. Saya pun sama. Orang tua saya, bapak saya udah meninggal tapi ibu masih ada. Ya doa aja Kang Iyoy. Ya. Itu yang jadi berat ya. Mm. Terus
Itu di umur berapa ibu meninggal sama bapak meninggal? Ibu itu meninggal kelas 5 SD. SD. Ya, Mm-mm. ceritanya tuh saya teh lagi mau siap-siap mau berangkat ke sekolah. Kata ibu saya teh, Nanda, ntar mah ibu nggak ada di sini, ada di teteh di Kaler katanya teh. Nah, setelah itu saya berangkat ke sekolah. Nah, udah selesai sekolah. Sebelumnya tuh saya tuh mau dijemput sama kakak, tapi sudah selesai sekolah saya pulang duluan, jadi nggak kejemput sama kakak saya. Ya, pas saya udah di kampung ada yang nanya, Nanda, itu ibu kamu ada di rumah sakit katanya teh, kata tetangga. Emang benar? Iya benar. Nah, saat aja ke rumah dulu aja. Saya udah di rumah, saya tuh bilang ke kakak saya teh, teh emang ibu kemana? Ibu ada di rumah sakit. Saya di situ merasa sedih. Meninggalnya di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Sangat terpukul Kang Yoy ketika itu. Sangat. Ya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh. Ya. Jadi saya teringat Rasulullah sejak kecil ditinggal bapak. Terus beranjak umur berapa? Terus ibu Aminah meninggal itu umur Rasul 6 tahun. Jadi memang Allah sudah desain seperti itu. Orang-orang besar itu ya dibentuk dulu mentalnya, diperkuat dulu mentalnya, diperkokoh dulu mentalnya, sehingga ketika menghadapi fase di masa dewasa, apalagi punya mission, Rasul itu kan mendakwahkan ya kan, agama Islam dengan ya perjalanannya luar biasa, hiruk pikuknya, didiskriminasinya, sampai mau dibunuh dan sebagainya. Ya itulah memang proses untuk menjadi orang besar itu jadi dibentuk mental dulu ya, seperti itu. Nah terus Kang Yoy beranjak ke bapak meninggal itu di umur kalau nggak salah itu saya berumur 20 tahun. bapak meninggal. Ya, itu teh saya pas mau beranjak ke kelas 3 ya, waktu ujian. Ya, itu sangat berat. Beratnya tuh dari pondok ke rumah dugdag pulang pergi, sangat berat. Nah ini teman-teman, setiap orang kan punya sejarah, terus punya perjalanannya, punya ya berbeda-beda perjalanannya. Ada yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Ini salah satu Kang Yoy, anak yatim piatu. Mudah-mudahan Allah jadikan orang soleh dan orang sukses kelak. Dan istiqomah untuk ngaji di sini, dan mudah-mudahan kelak jadi kiai yang soleh. Nah, ayo kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Kang Yoy lebih memilih pesantren dibanding kuliah? Kan rata-rata orang yang sudah keluar SMA itu kan pengen kuliah, ya kan? Saya tadi kan ngobrol sama Kang Topak, gaya punya alma mater, legalitas sebagai mahasiswa, nilai jualnya tinggi. Tapi kenapa alma maternya pakai sarung, pakai kopiah? Lebih memilih untuk sarungan dan kopiah gitu, lebih pengen masuk pesantren Salafi aja. Karena saya tuh termotivasi dalam diri, ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Waktu itu saya cukup
bandel ingin memutuskan untuk berkuliah, tapi ya kondisinya gini ya gimana lagi, jadi nggak jadi. Jadi dia sempat berbicara kan waktu itu dia pengen ke Kediri ya, Ya, ke kampung Inggris mau ya, belajar. ya, Emang itu ada amanah dari orang tua. ya itu amanah dari orang tua saya sebelum meninggal. Tapi tujuan itu terhenti karena memang dia lebih memilih untuk ngaji. Ini kan kalau anaknya soleh, yoinya soleh, yoinya jadi ahli ilmu, maka menyelamatkan orang tua dan terus mengalir. Setiap yoi baca Quran, setiap yoi ngaji itu mengalir kan. Amalan-amalannya ke orang tua kan. Yang mudah-mudahan menjadi wasilah orang tua dimaafkan dosanya dan ditempatkan di surganya Allah. Intinya, intinya seperti itulah. Jadi teman-teman, ini santri-santri di sini, ini masih banyak lah santri-santri di sini. Dia punya perjalanan berbeda-beda. Jangan jadikan kesedihan. Oh, saya anak yatim piatu sedih, jangan. Justru dia harus bangga. Allah langsung mendidik dia. Dia mau ke siapa lagi? Selain kepada Allah kan? Dia berjuang lah, kerja keras lah. Ngaji di sini istiqomah, benar-benar ngajinya nanti kelak akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya gitu kan ini. Kadang saya juga sedih sih kalau ngobrol-ngobrol tentang orang tua, apalagi ya waktu itu bapak saya juga meninggal pas saya semester 2 waktu kuliah itu kan ya. Dia memang sedih banget gitu. Ketika orang tua meninggal, pas begitu saya wisuda, ya sujud syukur dan saya bilang, Pak, ini hadiah buat bapak, saya udah lulus kuliah Pak, udah jadi sarjana kayak gitu. Tapi alhamdulillah ibu masih ada. Mudah-mudahan itu jimat saya dan saya bisa sukses dan membahagiakan ibu saya. Tapi Pokoknya gimana? momen yang paling menyedihkan itu di saat kelulusan. Ya sama saya juga kayak gitu kan ya. Kata abah sesepuh, carilah orang tuamu dan peluklah dia, kata abah sesepuh. Dan saya ya gak ada yang memeluk orang tua tuh nggak ada. Datang ke makomnya. Iya, tapi sebelum itu saya telepon kakak saya untuk datang ke sana, dan akhirnya ketemu, dan di situ terjadi momen yang sangat menyedihkan. Nangis ya di sana. Nangis. Semangat terus nangis. Jangan patah semangat. Insya Allah kelak di surga ketemu semua orang tua dan berkumpul di sana. Jangan menangis, terus berjuang. Ya pokoknya mohon doanya buat santri-santri di sini, semoga santri di sini soleh dan juga menjadi regenerasi ulama-ulama intelektual yang kelak akan menjadi penerus para ulama terdahulu dan menyebarkan kisah cinta, kasih sayang, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian aja Kang Ayu. Ya. Saya jadi sedih kalau ngomong tentang orang tua. Sama saya juga. Pokoknya semangat terus teman-teman di sini, santri-santri Nurul. Mudah-mudahan menjadi santri yang super duper lah. Pokoknya seperti ya jangan sedih-sedihan lah. Ya, Harus kuat, oke? Kuat. Terima kasih. Sekian Kang ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Ya takut kemalaman. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.